Ya, buat kalian semua yang tidak tahu tutorial joget Orange Justice, Jangan terlalu. Anda terlalu nolep. Oke, kita sudah bersama sejarawan kita, yaitu Fajar Ramadan. Apa kabar Fajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan saja ya. Siap. Bagaimana latar belakang konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dikarenakan adanya perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Nah, perselisihan tersebut dilakukan oleh Belanda, diawali oleh Belanda. Oke. Perselisihan tersebut pun dikarenakan Belanda ingin meredamkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan, namun dengan cara itu gagal. Nah, dari kegagalan tersebut didengar oleh dunia. Nah, pada saat itu dunia mendengar, lalu dibentuklah sebuah PBB, Organisasi ya, organisasi PBB. Nah, PBB pun mengancam Belanda. Kenapa? Karena iya, karena Belanda ingin meredamkan kemerdekaan, karena Indonesia sudah memproklamasikan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Oke. Dan tidak boleh dijajah. Oke. Nah, dan terbentuklah PBB itu, dan lalu PBB pun menyediakan perjanjian untuk untuk meredakan perselisihan antara Belanda dan Indonesia. Nah, dengan meredakan perselisihan tersebut, PBB pun menyediakan perjanjian Romloyen. Nah, Oke. Perjanjian Romloyen itu diadakan pada tanggal 6 Juli. Rencananya akan diadakan sebuah konferensi yang mana nantinya dihadiri oleh para tokoh yang waktu itu masih diasingkan di Bangka. Oke. Nah, namun sebelum diadakannya konferensi itu, sebelumnya telah diadakan konferensi pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus tahun 1949. Konferensi itu dinamakan dengan Konferensi Inter-Indonesia. Nah, konferensi tersebut, konferensi meja bundar ya, bukan Inter-Indonesia. Oke. Iya. Saya mengerti. Konferensi tersebut dihadiri oleh otoritas bagian dari Indonesia Republik Serikat yang nantinya akan dibentuk. Kemudian para partisipan pun setuju dengan dengan prinsip serta kerangka dasar dari konstitusi. Nah, dari perundingan tersebut pun dari perundingan tersebut pun dihadiri oleh 11 tokoh dari Indonesia. Nah, dari konferensi tersebutlah dibentuknya konferensi meja bundar yang nantinya akan diselenggarakan yang nantinya diselenggarakan di Den Haag. Belanda itu ya. Iya. Oke. Iya gitu. Udah cukup segitu? Udah cukup. Oke.
Maaf ya guys, narasumber kita kurang berpengalaman untuk bicara di depan layar. Ya beginilah, kita lanjutkan. Kapan dan di mana tempat pelaksanaan KMB itu? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, KNB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Oke. Nah, namun tidak di Indonesia dikarenakan Belanda menginginkannya gitu ya. Ya, takut ada kerusuhan lah ya. Kerusuhan kan Indonesia barbar gitu. Barbar. Barbar ya masa gaulnya sekarang dulu zaman now. Nah, konferensi tersebut diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Dalam pelaksanaan tentu saja ada beberapa hal yang diperundingkan dan ditetapkan demi kesepakatan bersama. Oke. Seperti ya perselisihan gitu. Sudah, siap. Ya, kita sudah mendengarkan sebagian dari latar belakang konferensi Maja Bundar. Kita selanjutnya akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu siapa yang menghadiri KMB tersebut setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas Padilla di Ulasan Channel. Kita sudah bersama sejarawan kita yang selanjutnya yaitu Ilham Said. Apa kabar Ilham? Baik, alhamdulillah baik. Ya, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan saja. Siapa tokoh yang hadiri KMB tersebut? Jadi tokoh yang hadiri konferensi Meja Bundar yaitu ada 3 negara, yaitu negara Indonesia, negara Belanda yang diwakili oleh BFO dan UNSI sebagai menengah. Satu, pihak Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta dan terdiri dari 12 tokoh. Delegasi secara keseluruhan: Dr. Andes Muhammad Hatta, Nir Muhammad Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. General Letinen, Mr. Ali Sastro Sijojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suwono Hadionto, Dr. Sumitro Rejo Kusumo, Mr. Abdul Karim Pring Jojo, Kolonel TB Simang Tupang, dan yang terakhir Mr. Muwardi. Dan kedua, pihak Belanda, dari Belanda yang mewakili BMO yaitu perwakilan dari Indonesia di Pontianak. Program BMO oleh Sultan Hamid. Program Belanda dipimpin oleh Mr. Marsepen dan UNSI diwakili oleh Tisli. Yang ketiga, dari pihak UNSI sebagai penengah di Indonesia bertindak membentuk UNSI dan dilakukan sebagai penengah di konferensi Meja Bundar tersebut. Jadi si UNSI itu menjadi penengah ya? Iya. Jadi UNSI tidak berpihak kepada Belanda ataupun Indonesia. Cukup. Terima kasih kepada saudara Ilham yang sudah menjelaskan beberapa tokoh yang menghadiri konferensi Meja Bundar. Kita akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu tujuan KMB itu apa sih setelah yang satu ini? Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas Padilla. Di sini sudah ada sejarawan kita yaitu Muapi. Apa kabar Muapi? Sehat. Alhamdulillah. Di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan saja.
Apa sih tujuan konferensi meja bundar itu terjadi? Tujuan konferensi meja bundar. Jadi KNB dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia Belanda dengan berjalannya dengan melaksanakan di perjanjian Indonesia dengan Belanda. Dengan dengan mengenai negara serikat dan terjadinya dan dengan tercapainya konferensi meja bundar, negara Indonesia telah diakui sebagai negara berkedaulatan penuh meskipun Irian Barat belum dalamnya. Oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih kepada saudara Muapi yang sudah menceritakan tujuan KNB itu. Kita akan maju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih hasil dan isi dari pelaksanaan KNB itu? Ya, ini dia tutorial Orange Justice. Pertama, kaki Anda harus begini. Begini. Oke, bersama saya lagi Dimas Fadilah di Ulasan Channel. Di sini saya akan bertanya lagi kepada sejarawan kita, yaitu Muzaki Ahmad Ramli. Apa kabar Muzaki? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini saya akan menanyakan kepada Anda, apa sih hasil dan isi dari pelaksanaan konferensi meja bundar itu? Jadi pada akhir Desember tahun 1949, konferensi meja bundar mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Nah, kemudian tanggal 27 Desember tahun 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan yang diadakan di negara Belanda. Negara Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, sedangkan Indonesia delegasi yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda ini, negara Indonesia pun berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, itu adalah hasil dari konferensi meja bundar. Isi dari konferensi meja bundar yang pertama adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan Indonesia dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Selanjutnya masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi selama 1 tahun. Setelah pengakuan Republik Indonesia Serikat selesai. Karena Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan UNI Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Tilunya. Oke. Sudahlah. Ya, begitu dari penjelasan dari Muzaki Ahmad Ramli tentang hasil dan isi dari konferensi meja bundar. Di sini saya bisa menyimpulkan sedikit bahwa konferensi meja bundar diadakan untuk melerai permasalahan antara Belanda dan Indonesia, dan juga menjadikan Indonesia negara merdeka yang sudah diakui oleh dunia. Ya, begitu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk berdoa, belajar lagi. Jangan lupa untuk belajar lagi dan senantiasa menghormati orang tua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang
bagaimana terjadinya bagaimana latar begini, nanti Anda bisa mereaksikan gitu. Mas, lagu setel mas. Seret, seret. Lagu tuh atau Oh, gue mana aja pe, nges. Ganti kan dulu. Ini juga punya loh. Ricardo Milos. Udah ada gidan. Itu kangkeng. So, lah. Ji. Gua tilu. Jadi balik lima. Enggak. Yang kedua yaitu Kela.